Oke, selamat siang dan selamat datang di acara podcast kita pada siang hari ini. Perkenalkan, gue Mita Angelika selaku host yang akan memandu jalannya acara podcast ini. Dan bersama gue juga sudah hadir beberapa narasumber kita yang cantik-cantik seperti gue. Dan yang tentunya ganteng-ganteng juga. Ada Rangga Aji, Halo guys. ya ada Fahmi Maulana, Halo, ada Kesha Mora, Hai semuanya. ada Zahra Altawira, Hai guys. ada Nurul Aida, Halo semuanya. dan ada Haris Putra Permana. Halo semuanya. Oke, jadi tema yang akan kita angkat pada hari ini itu adalah hal yang selalu menjangkiti pemuda-pemudi Indonesia, yaitu narkotika. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita, gue ingin memberikan sedikit gambaran umum mengenai narkotika. Jadi narkotika adalah obat-obatan yang terlarang. Kenapa sih narkotika itu terlarang? Karena narkotika itu adalah berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3, yaitu ada narkoba, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita berbincang-bincang santai dengan para narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama diawali dari Fahmi. Halo Fahmi. halo Mita, apa Sehat ya? kabar? Iya, saya Alhamdulillah baik. sehat. Iya. Oke Fahmi, gue mau nanya nih, apa sih menurut lu tuh narkoba itu apa? Kalau gue ngambil dari ini sih ya, dari Undang-Undang Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang udah gue rangkum Oke. gitu tentang narkotika. Di situ tuh dijelasin nih, narkotika itu kayak semacam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bisa juga bukan tanaman, kayak sintesis atau semi sintesis gitu. Nah, narkoba ini juga bisa berdampak buat nurunin kesadaran, hilang rasa, terus bisa ngurangin rasa nyeri juga, dan bisa bikin penggunanya itu ketergantungan. Nah, narkotika juga punya golongan-golongan tertentu tentunya, gitu loh. Oke. Tadi kan Fahmi bilang narkoba tuh punya golongan-golongan tertentu ya. Boleh jelasin nggak golongan-golongannya itu apa aja? Kalau buat narkotika itu ada 3 golongan, itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang tentang Oke. narkotika juga. Nah, di situ tuh ada 3 golongan. Golongan pertama kayak bisa digunain buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan itu nggak bisa digunain buat terapi. Jadi punya potensi tinggi buat mengakibatkan kayak ketergantungan gitu. Nah, kalau golongan kedua itu ada yang bisa berhasil buat pengobatan tentunya. Terus Oke. tapi nggak bisa buat terapi juga. Tapi dia bisa buat pengobatan gitulah intinya. Nah, itu juga punya resiko yang cukup tinggi buat ketergantungan. Tapi kalau golongan yang ketiga ini, dia bisa buat pengobatan, bisa buat terapi juga. Intinya dia potensinya ringan lah kalau buat menyebabkan ketergantungan, gitu, Mit. Oh, oke. Jadi narkoba itu dibagi menjadi 3 golongan, gitu ya Fahmi? Ya, betul. Oke, tadi kan kita udah denger ya soal narkoba dari Fahmi. Sekarang gue mau nanya nih soal psikotropika. Haris ya, apa Rangga? Saya dong Mita. Oh iya, gimana Rangga, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Oke, sehat ya. Jadi gue mau nanya nih, Rang. Menurut lu apa sih itu psikotropika? Kalau gue sendiri tuh lihat psikotropika itu pengertiannya dari Undang-Undang 45, Mit. Oke, boleh Nah, jelasin? kalau dari UUD nomor 5 tahun 97, pasal 1 nomor 1, itu jelasin kalau zat psikotropika itu adalah suatu zat atau obat, tapi bukan narkotika, namun juga memiliki pengaruh pada susunan saraf, aktivitas mental, dan juga perilaku penggunanya. Oke. Rangga, gue mau nanya dong,
penggolongan psikotropika itu kayak gimana dan apa yang mendasari dari penggolongan itu? Atau semakin tinggi tingkatnya semakin berbahaya psikotropikanya atau bagaimana? Oke, kalau di Indonesia sendiri sih, kalau si psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Dia itu digolongkan tuh berdasarkan tingkat ke ininya, kekuatan ketergantungannya gitu. Oke, oke. Jadi kalau yang pertama tuh ada golongan 1. Golongan 1 tuh golongan yang paling berbahaya nih, karena dia itu sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Dan juga dinyatakan sebagai barang terlarang di Indonesia. Contohnya tuh ada ekstasi, LSD, dan DOM. Oh ya, selanjutnya? Nah, selanjutnya tuh ada golongan 2. Golongan 2 tuh dia kuat juga, cuman nggak sekuat golongan 1. Dia itu menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat juga ke penggunanya. Contohnya ada amfetamin, metamfetamin, atau sabu, dan juga penicillin. Oke, golongan selanjutnya apakah ada lagi? Lalu ada golongan 3 nih. Kalau golongan 3 tuh ada amorbarbital, buprenorphina, dan juga magadon. Kalau golongan ini tuh mempunyai potensinya sedang dia kalau untuk membuat penggunanya itu ketergantungan. Tapi boleh digunakan untuk pengobatan. Namun digarisbawahi harus ada pengawasan atau resep dari dokter begitu, Mit. Oke, jadi ada lagi nggak, Rang? Satu lagi nih yang terakhir itu ada golongan 4. Kalau golongan 4 tuh potensinya ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk pengobatan umum. Namun juga seperti golongan ketiga, dia tuh harus ada pengawasan dari pihak medis atau Oke. dokter. Contohnya kayak obat penenang. Gitu, Mit. Oke, jadi begitu ya. Jadi dari tingkatan 1 yang paling berbahaya sampai ke tingkatan 4 yang tingkat bahayanya itu sedikit gitu ya, Rangga? Ya, betul sekali, Mita. Oke, terima kasih ya, Rangga ya. Jadi kan tadi dijelasin narkoba, udah jelasin juga psikotropika, dan tinggal zat adiktif nih. Halo Harits. Halo Mita dan Halo, Raffi. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Jadi Harits, gue mau nanya nih, apa sih pengertian zat adiktif menurut lo? Oke, kalau untuk pengertiannya sih yang gue tahu dan gue udah baca ya, itu jadi zat adiktif itu adalah zat, pokoknya semua zat yang bisa bikin penggunanya itu kecanduan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai benda-benda atau hal-hal yang mengandung zat adiktif, itu orang tuh bakal kecanduan gitu. Bahkan apa tuh kecanduan dalam jangka lama gitu, Meh. Oh, oke. Boleh jelasin nggak, Rits? Penggolongannya itu ada apa aja? Oke, kalau untuk pengolongan itu ada 3. Golongan pertama Banget sih. ini adalah golongan zat adiktif yang bukan termasuk ke narkotika dan psikotropika. Nah, golongan yang pertama ini itu yang paling kita sering temuin di kehidupan kita. Yaitu contohnya yang pertama itu kafein yang biasa kita temuin di kopi yang biasa kita minum tuh kalau pagi hari kalau lagi ngantuk gitu kan. Nah, Iya, itu iya, iya. termasuk zat adiktif. Yang kedua itu ada nikotin. Nikotin itu yang biasa kita temuin di rokok atau enggak yang sekarang lagi booming juga itu vape tuh yang ngebul banget tuh. Nah, itu juga termasuk zat adiktif tuh. Sama yang terakhir tuh ada alkohol. Nah, ini anak bandel nih suka belakang nih. Nah, itu termasuk alat adiktif tuh. Hati-hati tuh, bisa kecanduan lu. Nah, itu Aduh. golongan pertama. Iya, golongan selanjutnya itu ada golongan yang narkotika, zat adiktif yang termasuk narkotika. Yang disebutkan juga tadi kan udah sama Kakak Fahmi ya kalau nggak salah ya. Itu kan disebutkan juga tuh pengertian narkotika tuh kayak gimana. Ya intinya obat-obatan lah ya, yang penggunaannya tuh harus dikontrol sama ahli. Nah contohnya itu kayak ganja, terus apa lagi ya, dan lain-lain lah. Tadi udah disebutkan kan tuh sama Kakak Fahmi tuh banyak tuh. Nah jadi itu sebetulnya kan tadi udah dibilang Kak Fahmi juga kan, sebetulnya itu ada gunanya ya dalam dunia medis. Cuman yang membuat ini menjadi adiktif, yang menjadi bahaya itu ketika disalahgunakan dan apa tuh digunakannya tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan, begitu. Nah yang terakhir ada zat adiktif psikotropika, yaitu zat adiktif yang termasuk ke kategori psikotropika. Yang tadi kata Oke. Aik, psikotropika itu adalah zat yang bisa mempengaruhi saraf ya, yang bisa bikin halu lah ya. Itu yang halu-halu Betul tuh banget, gitu. Mas Haris. Betul. Nah, contohnya itu kayak LSD, pil koplo, ekstasi, ya sabu, ya dan lain-lain tuh. Yang tadi udah disebutin sama Mas Aji. Nah, sama seperti narkotika, sebetulnya ini kan juga ada gunanya juga kan ya. Cuman itu juga dia menjadi zat adiktif yang berbahaya itu ketika disalahgunakan begitu. Ya, jadi intinya zat adiktif Oh. itu
Zat adiktif itu intinya adalah segala macam zat, baik narkotika, psikotropika, ataupun bukan keduanya, yang bikin orang kalau yang menggunakan benda-benda yang mengandung zat adiktif itu kecanduan, gitu nih. Oh, oke begitu ya. Jadi kan tadi kan gue udah dengar nih penjelasan tentang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari Rangga, Fahmi, sama Harits. Tapi ada nih pertanyaan yang terbesit di kepala gue. Apa sih perbedaan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif? Mungkin gue bisa jawab kali ya, Oke, mewakili silakan Fahmi Rangga. dan juga Harits. Nanti kalau boleh tambahin juga boleh, ya kan? Kalau tadi kita mendengar dari penjelasan Fahmi, kalau narkoba itu kan ada suatu zat atau subjeknya. Di sini tuh kita bisa lihat kalau narkoba itu adalah obatnya, ya kan? Oke, Kalau zat psikotropika, menurut penjelasan gue tadi, itu ada suatu zat, namun bukan narkotika, tapi bisa memberikan efek penggunanya itu merubah aktivitas mental, gangguan saraf, Hmm, dan juga ya bikin orang jadi kayak halu, apa deh gitu deh orangnya, ya kan? Lalu kalau oke, penjelasan Kakak Haris tadi, kan kalau zat adiktif itu adalah suatu zat, bahkan bisa narkoba, bisa zat psikotropika atau apapun, itu yang menyebabkan ketergantungan, ya kan? Jadi kalau betul. gue bisa simpulkan, dari ketiga ini sebenarnya tuh berbeda, namun memiliki korelasi korelasi tertentu gitu, Mita. Oh, oke. Jadi Saling berhubungan. begitu. Oh iya, jadi sudah terjawab semua ya pertanyaan yang ada di kepala gue sekarang. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang narkoba, psikotropika, dan adiktif nih. Kita juga udah berbincang-bincang sama narasumber kita yang ganteng-ganteng. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang cantik-cantik nih. Ada Zahra. Halo Zahra. Hai, Mit. Sehat ya Apa Zahra kabar? ya? Baik, Sehat, baik, sehat. gue baik. Oke Zara, nih biasanya nih ya, kalau misalnya orang pecandu narkotika, pasti kelihatan kan dari fisiknya atau mukanya kayak gimana, badannya kayak gimana, tangannya kayak gimana. Boleh nggak Zahra dijelasin apa gejala-gejala pecandu narkotika dari fisiknya? Nah, iya benar banget, Mit. Jadi, narkoba itu juga banyak mempengaruhi fisik seseorang ya. Misalnya kayak, kalau misalnya orang pakai narkoba, itu biasanya mereka tuh kurus gitu, kelihatan pipinya tuh cekung, terus kayak matanya tuh ininya apa kantong matanya kelihatan kayak tengkorak gitu Iya, kan. oke. Aduh, Terus Iya, kakak iya. Fahmi juga ya. Kakak Ini Fahmi Fahmi banget sih sepertinya ya. ya Waduh, Fahmi itu makanya terlihat kan. jelas ya, terlihat jelas. Ya, Enggak, terus gue bukan pengguna. Sorry. terus Apa dong mereka tuh pengedar? ya dia pengedarnya dia diam-diam. Oke Zahra lanjut. Terus biasanya mereka tuh pakai bajunya yang tangan panjang gitu, Mit, karena kan mereka mau nutupin bekas-bekas Waduh siapa nih suntikannya. yang pakai tangan Nah, panjang itu sekarang siapa ya? makanya Ini kan, Fahmi Nih, sih. kayak gue banget deh. pahami banget makanya. Waduh. Terus yang paling bikin ilfil nih ya, gue tuh baca kalau misalnya orang yang pakai narkoba tuh giginya bisa busuk gitu. Jadi kalau misalnya ada teman lu yang mulutnya bau, itu bisa jadi dia pecandu, Mit. Makanya Waduh, hati-hati aja waduh. sih. Iya, ya. Emang sih orang bau itu bau mulut emang ini ya kadang-kadang bikin jijik ya. Kalau deket-deket Iya dia gitu, kan? pengennya jauh-jauh aja. Kayak ilfil Makanya tuh duluan. makanya pecandu antisosial soalnya mereka takut mulutnya bau. Iya, iya, iya. Oke, terus selain dari fisik ya, Mit, ada juga nih yang dampak-dampak yang mempengaruhi fungsi-fungsi organ tubuh mereka. Kayak mereka misalnya nih penurunan fungsi syaraf tubuh, terus jantung, terus paru-paru, dan kalau misalnya udah sampai overdosis gitu ya, itu bisa mengakibatkan kematian. Dan salah satu dampak yang banyak di Indonesia itu karena mereka kan biasanya menggunakan pakai jarum suntik gitu ya. Jadi mereka bisa aja kena HIV karena nggak modal terus giliran-giliran gitu loh jarum suntiknya. Jadi bisa menyebarkan HIV juga. Kayak gitu, Mit. Begitu. Jadi itu berarti efek apa gejala secara nggak langsung ya kena HIV. Karena kan dari jalan suntik. Tapi kan bisa aja orang mengonsumsi narkoba diminum gitu kan. Jadi nggak itu fungsinya bukan benar-benar paten itu gitu kena HIV Iya, iya gitu kan. benar-benar. Ya. Makanya Apa ada nih, lagi? enggak sih itu aja. Cuma kayaknya ngingetin aja sih sama generasi muda, kayaknya mendingan jauh-jauh deh dari narkoba. Iya, Kayak betul. udah susah didapat kan, aksesnya susah, terus mahal. Terus kayak kalau misalnya lu udah capek banget ya lem Aibon aja, bohong guys. Waduh, nggak boleh gitu dong, Waduh. Zahra. Nggak Sama boleh aja dong itu, dong. Enggak, Boleh gue suruh bercanda, ngelem. gue Boleh bercanda. dong. Tapi gue mau nanya nih, kan gue belum pernah ngelem ya, jadi nggak tahu. Biasanya kalau orang yang ngelem Ya itu gue juga dia belum pernah anjir.
Nah, gue mau nanya nih, biasanya orang yang ngelem itu dihirup atau ditelan atau dikunyah atau gimana, Zahra? Ngelem tuh di Tuh, kertas, Bro. Dihirup, Aduh, Iya, Kakak Pak. Fahmi tuh. Tanya dihirup, Oh Kakak ya, Fahmi yang Zahra kan nggak pengalaman. pernah coba ya. Apa Fahmi boleh jawab kalau Coba mungkin Ya, Fahmi berpengalaman? saya jawab mah deh. ngelem kertas aja buat ini Ya tapi kertas-kertas yang dihirup, sobek. dihirup. Yang ya ini tapi lah, dihirup, dikunyah apa ditelan itu apa gimana? Kalau campur ditelan itu nasi. sekalian bunuh diri namanya, Min. Waduh. Jadi dihirup aja gitu ya. Iya, bener. Udah itu aja sih informasi dari gue soal dampak-dampak fisik penggunaan narkoba yang berlebihan. Makasih, Mita. Oke, sama-sama. Jadi tadi udah dijelaskan sama Zahra tentang gejala fisik orang pengguna narkoba ya. Sekarang gejala dari sifatnya nih. Halo Keisha, Hai Mita, apa kabar? baik dong. Mita gimana? Baik Apa ya. kabar? Gue baik sih. Alhamdulillah. Jadi gue mau nih kayak gejala fisik dari orang gejala tadi kan fisik udah ya. Berarti gejala psikis ya atau sifat dari orang yang pengguna narkoba itu apa? Oke, kalau untuk dampak psikologis dari penggunaan narkoba itu sebenarnya banyak banget, Mit. Biasanya orang yang menggunakan narkoba itu jadi nggak percaya diri, terus juga dia merasa tegang, dia merasa gelisah, Oke. terus juga membentuk perilaku yang brutal gitu kan. Terus juga dia jadi sulit berkonsentrasi, terus dia juga selalu merasa nggak aman. Kenapa sih selalu merasa nggak aman? Karena mereka akan merasa terus ketakutan gitu, ketakutan nggak bisa konsumsi lagi, ketakutan nanti ketahuan gitu kan, kayak yang udah dijelasin Kak Harits tadi dan teman-teman lainnya. Kalau zat adiktif itu kan merupakan zat yang apa ya, membuat kecanduan gitu ya, membuat ketergantungan Candu. gitu. Betul. Jadi mereka tuh selalu merasa nggak aman karena, duh gimana ya kalau misal gue nanti nggak bisa konsumsi lagi gitu. Jadi mereka selalu merasa gelisah gitu, merasa nggak tenang lah gitu. Nah terus yang paling parahnya itu kalau dari psikologis pengguna narkoba tuh bisa sampai gangguan kejiwaan gitu, Mit. Paling parahnya gitu. Oh Ya gitu iya. aja sih, Mit. Oke, jadi Fatal kita kan banget sih. udah dengar apa Harits? Fatal banget berarti ya akibatnya. Iya parah. Berarti kita udah Efeknya dengar sangat tadi ya luas dari ya efeknya ya. Iya, betul sekali. Jadi kita udah dengar dari Zahra tentang gejala fisik orang pengguna narkoba dan dari Keisha gejala psikis orang pengguna narkoba. Jadi dari dua gejala itu aja sudah terlihat kan banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba. Ya betul kan? Jadi intinya adalah narkoba itu berbahaya. Nah sekarang nih kita mau nanya-nanya nih sama Nurul nih. Halo Nurul. Halo semuanya, apa kabar? Aduh, baik. Jadi gue mau nanya nih, ini kan narkoba bener bahaya ya. Ada nggak sih cara supaya kita bisa terhindar dari pengaruh buruk narkoba? Pastinya ada dong. Jadi kalau tips dari gue nih yang pernah gue baca, yang pertama itu kita nggak boleh coba-coba gunain narkoba. Namanya remaja itu pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi kan pasti. Tapi kalau dalam hal narkoba ini, mending jangan dicoba sama sekali. Terus mungkin tips kedua itu kita harus tahu ya efeknya. Kan tadi udah dijelasin juga sama Kay sama Zahra apa aja sih efeknya. Itu efeknya tuh nggak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi kita juga bisa ngerugiin orang lain. Iya, betul. Terus yang ketiga itu pinter-pinter milih circle. Itu paling penting sih, karena pertemanan yang baik itu pasti juga bisa bikin kita jadi remaja yang baik, generasi muda yang baik. Yang ketiga itu kita harus ngisi kegiatan kita dengan kegiatan yang positif, bisa ikut organisasi di kampus. Terus yang terakhir itu biasanya pemakai narkoba itu gunain narkoba untuk pelarian dari masalahnya. Jadi kalau kita punya masalah, mungkin kita bisa ceritain ke teman atau keluarga, atau mungkin Ya, kalau betul. kita benar-benar butuh pertolongan tuh, kita bisa konsultasi sama terapis. Sekarang itu kan terapis nggak cuma ketemu langsung, ada juga kan yang bisa dari chat online itu. Gunain aja deh pokoknya sepositif mungkin. Itu aja sih dari gue. Oh, oke. Jadi yang kesimpulan yang gue tarik dari Nurul adalah circle atau pertemanan adalah hal yang paling mempengaruhi ya dalam Bener banget. pengaruh dari narkoba. Oke guys, gue mau nanya nih, gue agak apa ya, kayak terbesit gitu di kepala gue. Kenapa sih emang narkoba itu sepenuhnya berbahaya? Kan bidang medis juga make gitu buat pengobatan. Kenapa berbahaya, dilarang gitu? Boleh jelasin Untuk siapa aja? bisa ya Ya. sedikit jelaskan. Jadi sebetulnya kalau ngomongin bahaya
itu kan obat ya, kimia gitu kan. Itu bisa mempengaruhi yang dari dibilang Fahmi sama Aji kan bisa mempengaruhi saraf yang kepanjangan saraf psikologis maupun fisik gitu kan. Oke. Sebetulnya yang menjadi bahaya ketika narkoba atau psikotropika ini digunakan apa itu disalahgunakan, digunakan bukan dalam dosis yang seharusnya. Itu kan membuat orang jadi kecanduan terhadap narkoba itu kan, seperti yang gue bilang tadi kan tuh. Nah, itu bahaya di situ sih, bahaya itu penyalahgunaannya. Karena tidak ada pengawasan, jadi sangat-sangat wah bebas lah gitu loh. Itu bahayanya menurut gue sih. Oh, begitu ya, ya, I get it. Kalau gue sih mau sedikit tambahin nih, Mit. Boleh nggak? Oh ya, boleh Rangga, silakan. Nih, kalau gue bisa mengandaikan narkoba, itu adalah kayak pedang bermata dua, kalau menurut gue. Dia kalau kita gunakan secara baik, dia tuh bisa berguna untuk kita. Bener kan? Tapi kalau Benar. kita gunakan atau kita salah gunakan, akan menyakiti diri kita sendiri gitu kan. Nah, digunakan secara baik di sini itu bukan berarti kita beli, kita pakai, bukan. Tapi kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Misalnya emang orang yang berkebutuhan obat, itu harus menggunakan itu. Namun, harus ada pengawasan dari pihak yang berwajib atau dokter di sini, ya kan? Sebaliknya, kalau kita menggunakan narkoba itu dengan cara-cara negatif atau mungkin jadikan pelampiasan yang tadi kayak Mas Haris bilang, itu malah akan menyakiti diri kita sendiri. Tadi kan udah dijelasin tuh sama kakak Keisha, sama Zahra, itu efeknya tuh kan bukan hanya fisik aja, tapi psikologis juga kena kan? Iya, Dan iya, betul, betul. yang dibahayakan tuh takutnya bukan hanya ke diri kita atau pemakainya, namun juga ke orang lain, gitu. Jadi harus wise aja sih. Kalau emang dibutuhkan ya harus dikonsultasikan. Namun kalau memang tidak atau memang nggak berkepentingan, mending jangan digunakan atau dihindari begitu. Oh, oke. Jadi intinya adalah kesimpulan dari perbincangan kita kali ini adalah narkoba itu aman jika dipakai dalam porsi yang pas begitu ya. Narkoba itu harusnya lebih diberikan kepada orang-orang seperti rumah sakit yang mempunyai lisensi, pasti yang punya wewenang dalam mengatur pemakaian narkoba, begitu ya? Iya. Betul. Oke, teman-temanku sekalian, jadi sudah selesai juga perbincangan kita bersama narasumber-narasumber kita yang kece-kece. Banyak banget inspirasi yang bisa kita pakai dan edukasi yang bisa kita terapkan ya. Dari perbincangan kali ini kita belajar bahwa narkoba itu sangat berbahaya jika tidak dipakai dalam porsi yang pas. Oke, terima kasih ya narasumber kita yang kece-kece banget. Makasih buat waktunya. Sama-sama kakak semua. Sama-sama, Mita. Oke, jadi kita ketemu lagi. Jadi kita Minggu ketemu depan. lagi di lain waktu ya. Ya, minggu depan insya Allah. Oke. Di Sekian episode dari kami selanjutnya ya. semua. Wassalamualaikum Sekian ya. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa.